Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kerja adalah ibadah. Menurut ilmuwan Jerman yang bernama Hans Spemann, penerima Nobel, telah membuktikan asal mula kehidupan berasal dari tulang ekor. Dan menariknya, sel-sel pada tulang ekor ini tidak dapat dihancurkan meskipun ditumbuk dan direbus. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, seluruh bagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan tanah kecuali tulang ekor, yang darinya tubuh diciptakan dan dengannya tubuh disusun kembali. Artinya seluruh tubuh manusia akan rusak dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor, dan tulang ini pula manusia akan dibangkitkan. Jadi dari tulang ekor ini manusia nanti akan kembali dibangkitkan. Menurut ajaran agama Hindu dan Buddha, tulang ekor ini disebut sarikadatu, yang mana dalam tradisi Hindu mayat dibakar sampai menjadi abu, dan dari abu itu yang dicari adalah tulang ekornya untuk mengetahui warna dari tulang ekornya. Yang hidup penuh kebaikan berwarna putih, lalu yang hidup penuh dengan keburukan atau kejahatan, tulang ekornya berwarna hitam. Tulang ekor ini sama dengan microchip, atau istilahnya kalau di dalam pesawat terbang seringkali kita sebut dengan black box, yang merekam seluruh dan segala perbuatan manusia di dunia. Dan jika kita bisa menerima semua ini sebagai rangkaian kejadian, niscaya kita akan memaknai segala sesuatu itu sebagai ibadah. Di perusahaan sebagai ibadah, kita berada di organisasi sebagai ibadah, dan lain sebagainya. Tujuan daripada bekerja yaitu untuk pertama mencukupi dirinya sendiri, mencukupi keluarga inti dan keluarga besar. Bekerja juga sebagai teladan bagi anak-anak kita, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang malas, jujur dan gigih dalam menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini. Bekerja juga sebagai ibadah, kehormatan, dan pelayanan. Bekerja sebagai aktualisasi potensi. Artinya aktualisasi potensi itu adalah penerapan kemampuan atau ilmu di dalam bekerja. Jadi kita mempunyai ilmu, kemudian kita terapkan dalam dunia kerja, itu namanya aktualisasi potensi. Kalau sekedar bekerja, kera pun juga bekerja. Kalau sekedar makan, babi hutan juga makan. Manusia bekerja hendaknya juga mencari keberkahan, keilmuan, pengalaman. Bekerja juga mencari silaturahmi teman, handai tolan yang banyak. Bekerja juga mencari nama baik dan sebagainya. Kerja yang tidak bernilai ibadah apa ada? Ada. Kerja yang tidak bernilai ibadah, ya salah satunya curi-curi waktu di kantor, badan di kantor, hati di luar, menjelek-jelekan atasan dan rekan sekantor, tidak peduli dengan masalah kantor yang tidak berhubungan dengan kantor, atau beda visi, atau office politik di kantor, ngomong politik, kita brus, itu namanya kerja tidak bernilai ibadah.
tidak jarang membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan keadaan. Kerja masuknya nyuap, datangnya telat, pulangnya cepat, setiap saat ngeluh. Itu termasuk kerja yang tidak bernilai ibadah. Allah Maha melihat dan Maha membalas. Ingat, microchip yang merekam segala perbuatan kita. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan. Bayangkan jika kerja 8 juta, gaji 5 juta. Selisih 3 juta itu diberikan Allah dalam bentuk yang lain. Mungkin dalam bentuk kesehatan, hati yang lembut, pasangan setia, anak-anak yang menyenangkan. Dan sebaliknya, kerja 3 juta, gaji 5 juta. Maka kekurangan itu Allah akan ambil dalam bentuk yang lain. Misalnya hati yang sakit, pasangan yang berulah, anak bermasalah, masa tua yang susah dan sebagainya. Itu selisih jika kita kerja tidak sesuai. Karena Allah Maha melihat dan Maha membalas. Oleh karena itu mari sahabat muslim kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa menjalankan tugas pekerjaan sebagai khalifah di muka bumi ini dengan sebenar-benarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.